Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang hebat-hebat. Bagaimana kalian? Masih semangatkah belajarnya? Meskipun kalian harus belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat, tetap rajin, tidak boleh malas-malas. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pertemuan kita ke-6 yaitu tema 7. Masih membahas tentang kepemimpinan. Subtema 3, ayo memimpin. KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dengan benar. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa contoh-contoh sikap pemimpin yang sesuai dengan pengamalan Pancasila 1 sampai sila keempat. Dan juga pemimpin juga terdapat pada organisasi-organisasi yang telah kita pelajari, yaitu kemarin kita membahas koperasi. Kita juga akan melanjutkan tentang kepemimpinan yang ada di koperasi sekolah kita, contohnya. Pada struktur organisasi koperasi sekolah, ada bagian penasihat organisasi tersebut, yaitu kalau di sekolah, yaitu penasihatnya adalah kepala sekolah. Lalu pada rapat anggota terdiri dari pembina, itu guru, pengurus, pengawas koperasi, bagian administrasi, bagian keuangan, dan bagian usaha. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian, manfaat, koperasi. Sekarang kita melanjutkan yaitu tentang kewajiban anggota koperasi. Setiap anggota mempunyai kewajiban antara lain mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan. Karena asas koperasi kita adalah kekeluargaan, maka semuanya berdasarkan asas kekeluargaan. Itu kewajiban anggota koperasi. Selain kewajiban, anggota koperasi juga memiliki hak. Hak anggota koperasi antara lain untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan anggaran dasar. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara anggota. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran. Itu hak dan kewajiban anggota koperasi. Kepemimpinan koperasi sebagai bagian dari sistem koperasi. Kepemimpinan koperasi harus tetap berpegang pada jati diri koperasi supaya nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi, seorang pemimpin, pada khususnya pemimpin koperasi, harus berpegang pada jati diri koperasi atau aturan-aturan yang ada di koperasi agar semua dapat terlaksana dengan baik. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan koperasi, pengurus, pengawas, pelaksana harus menjaga supaya manajemen dan kewirakoperasian tetap dilaksanakan dalam koridornya.
Lalu sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima. Sila kelima yang dilambangkan padi dan kapas antara lain. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ini adalah contoh-contoh sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima. Lalu, pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Untuk hal berbuat baik tentunya tidak hanya dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita semua juga berkewajiban berbuat baik. Demikian anak-anak materi kita tentang kepemimpinan. Semoga kelak nanti kalian bisa menjadi seorang pemimpin, tentunya pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa mengamalkan sila-sila Pancasila. Demikian anak-anak materi kita. Selanjutnya kalian bisa langsung membuka Google Classroom untuk mengerjakan soal latihannya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.